dengan Khadijah, dikasih uang. Jadi mudharabah ini sudah ada sebelum Islam datang. Rasulullah dagangkan perdagangan Khadijah, keuntungan dibagi dua, modal dikembalikan kepada Khadijah. Kalau nggak untung, maka Muhammad rugi dari waktunya, dia sudah berdagang. Khadijah rugi dari sisi modal. Jadi kalau bapak ibu buka tabungan di bank syariah, ditanya ibu mau wadiyah atau mudharabah, ada konsekuensi. Kalau mudharabah, bank bangkrut, uang ibu hilang. Cuman hari ini kan bank kan tidak ingin maka dia masuk ke LPS, lembaga penjamin simpanan. Selama uang ibu tidak lebih dari 2 miliar di tabungan, bank itu akan diganti oleh LPS. Artinya apa? Uang kita diasuransikan di LPS, lembaga penjaminan simpanan. Bukan lembaga penjamin simpanan ya. Masuk di uang nih, masuk ke koperasi. Apakah uang itu namanya bisa jadi saya titip uang, ibu punya kelebihan uang di rumah, ibu putar di koperasi kita nih, oke punya. Nah, apa yang diharuskan, apa yang dijalankan? Kalau kemudian bapak ibu menjalankannya secara pinjaman, koperasi simpan pinjam, maka akadnya hanya ada satu, Qardu Hasan namanya, Qardu Hasan. Di sini tidak masuk karena kita bicara bagaimana dana itu diinvestasikan. Qardu Hasan itu akad kebajikan, wa aqridullah qardan hasanan. Berikanlah pinjaman kebajikan, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Orang yang kasih pinjaman sering-sering dulu dan dia tidak minta untuk ada keuntungan, karena keuntungan itu haram, maka Allah akan lipat gandakan rezekinya. Betul. Banyak hadis yang menjelaskan itu. Kita dapat 2 pahala kalau meminjamkan uang sama orang. Yang pertama, kita membantu dia. Yang kedua, dia punya sedekah, dan sedekah kita tidak hilang. Ya kan? Sedekah kita tidak hilang. Tapi kalau sedekah kita masuk, artinya aset kita hilang, uang itu berubah, diambil. Tapi kalau simpanan atau kalau Qardu Hasan pinjaman, uang kita tidak hilang, tapi orang bisa menggunakannya untuk menyelesaikan masalahnya. Dia selesai masalahnya dari kesusahannya, kita berpahala karena kita membantu. Ya sudah, uang kita tidak hilang kalau dia bayar. Kalau dia tidak bayar, tidak apa-apa bu. Kalau dalam bahasa Al-Quran dikatakan wa in kana zu usratin fala yunfiq illa maisarah. Kalau orang yang tidak sanggup lagi bayar, berikan tempo supaya dia bisa bayar. Lewat tempo nggak bisa, Allah katakan bahwa kamu memaafkan itu lebih. Enggak, dia nggak minta maaf, ibu memaafkannya. Berapa ibu maafkan? 1 juta. Kalau 1 miliar? Jadi kalau ada orang minta pinjaman bu, kalau dalam amalahnya dia minta 2 juta. Ibu lihat orangnya ini perlu kita bantu. Tapi yang ikhlas kalau dia nggak bayar berapa? Itu aja kan. Lo kalau mukarrar ikhlas tuh cuma 20.000 gitu. Kalau nggak bayar lagi nggak apa-apa, itu hadiah saja, boleh. Tapi kalau ibu kemudian kasih nggak ikhlas, sakitnya itu di sini bu. Gara-gara itu kena kanker hati. Oke ya. Nah sekarang ini bicara koperasi. Ya, bicara koperasi, kita bisa melakukan beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencari keuntungan di koperasi. Yang pertama, trade financing, jual beli. Maka ibu yang ingin mengambil pembiayaan di koperasi itu harus jujur. Ibu mau beli apa? Datang ke koperasi itu berlihatkan 10 juta. Tanya orang koperasi, jujur aja, mau apa ya? Rahasia. Bisa bu, tergantung. Ya, jadi kita kembali ke jalan yang lurus ya. Itu udah baik kok jalannya. Jadi ketika misalnya ibu ingin uang, pertanyaan yang sederhana, ibu mau beli apa? Atau untuk apa uangnya? Ketika ibu mengatakan saya ingin beli kulkas, langsung adakan trade jual beli. Tidak apa-apa bu, kulkas yang bagaimana? Yang bisa ngaca.
Kalau panas saya bisa masuk ke dalam, bisa tidur. Dikasih spesifikasi, warnanya aja semuanya. Oke, ibu buat janji untuk beli, saya beli barangnya sama koperasi. Maka layak, koperasi kan dapat untung. Sama seperti nyak-nyak itu jualan di Penayung kan. Pagi dia datang ke Lambaru. Dia padumnya, sapu harganya 200.000. Oke, itu tuh udah deal kan 200.000 kan? Dia jual ke Penayung. Tapi udah deal ini. Walaupun dia nggak kasih duit, udah deal 200.000. Untuk tepuk tunjuk peng. Dia bawa ke Penayung, dia jual satu raga itu 300.000. Untung dia kan?